Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jumadil Awali Habibullah. Saya dari PAI 5D. Saya akan menjawab tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya soal yang pertama, apa itu konsep dan prinsip-prinsip dari penelitian kualitatif? Yang pertama, di sini berbicara mengenai konsep dan prinsip penelitian kualitatif. Berbicara mengenai konsep, maka akan erat kaitannya dengan bahasan mengenai rancangan yang berisi ide-ide dasar. Nah, konsep dalam sebuah penelitian memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan gambaran mengenai penelitian itu sendiri. Jadi tanpa adanya konsep, seseorang tidak akan tahu apa yang menjadi ciri khas ide atau gagasan dari sebuah penelitian itu sendiri. Jadi peran konsep dalam penelitian layaknya jembatan antara dunia teori dan dunia observasi, atau antara hal yang abstrak dengan hal yang konkret. Itu dari penjelasan konsep. Nah, sedangkan prinsip dari penelitian kualitatif itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai hal yang mendasar yang dianggap sebagai kebenaran umum maupun kebenaran individual, sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak bagi seseorang atau suatu kelompok. Itu dari menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari 5 paradigma penelitian ilmu kualitatif, yaitu teori dengan teori kritis, konstruktivisme, dan partisipatoris. Jadi pada penelitian kualitatif yang menjadi prinsipnya adalah pandangan filsafat yang positif, bisa juga disebut postmodernisme atau naturalistik. Itu dari penjelasan dari konsep dan prinsip-prinsip dari penelitian kualitatif. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan aspek tentang perbedaan paradigma antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adapun paradigma penelitian kualitatif itu sendiri yaitu untuk mengetahui aktivitas, realitas sosial, dan persepsi manusia yang tidak dapat diungkap melalui pengukuran, ataupun ilmu yang menempatkan fokusnya pada gejala sosial dan manusia itu sebagai subjek sekaligus objek. Jadi manusia itu subjek dan objek, atau bisa juga dengan memandang suatu fenomena sebagai suatu yang utuh dan tidak terpisah-pisah sehingga menjadi suatu kebermaknaan.
Itu dari penjelasan dari paradigma penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa itu perbedaan identifikasi dan rumusan masalah dari penelitian kualitatif? Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan di antara kedua metode tersebut. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama itu masalah yang dibawa oleh peneliti tetap. Jadi di sini peneliti itu membawa masalah yang tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Sedangkan yang kedua yaitu masalah yang dibawa peneliti itu memasuki penelitian berkembang, yaitu seperti memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total. Jadi di sini seorang peneliti antara masalahnya dan penelitiannya itu berubah total, sehingga harus ganti masalah gitu. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Akhirnya ya diganti antara judul proposal, judul penelitian itu diganti semua. Itu yang ketiga. Nah, ini rumusan masalah. Sedangkan tadi kan masalah dari penelitian kualitatif itu sendiri. Seperti telah dikemukakan kan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan bedanya dengan rumusan masalah itu adalah penelitian yang disusun berdasarkan masalah. Nah, jadi beda masalah dengan rumusan masalah. Masalah tadi merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah tadi adalah pernyataan atau pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah apa yang harus dicarikan jawabannya dari melalui pengumpulan data dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya identifikasi. Pada penelitian kualitatif itu identifikasi masalah pada penelitian kualitatif beranjak dari fenomena atau gejala yang timbul dari masyarakat umum, namun belum bisa dijelaskan sehingga menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, dari identifikasi masalah pada penelitian kualitatif itu beranjak dari fenomena
atau gejala yang timbul di lingkungan kita ini, namun belum bisa dijelaskan sehingga menimbulkan suatu pertanyaan. Itu identifikasi masalah dari penelitian kualitatif. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang keempat. Apa sih fungsi dan kedudukan teori dalam penelitian kualitatif itu? Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Kedudukan teori, kedudukan dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini bisa dijelaskan kedudukan teori dalam penelitian kualitatif tidak begitu penting. Peneliti bisa saja melakukan penelitian terhadap suatu fenomena tanpa ada dasarnya teori, karena sifat dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah induktif. Jadi walaupun tidak memakai teori itu tidak masalah, karena kan penelitian kualitatif itu bersifat induktif atau membangun teori. Nah, hal-hal yang ditemukan peneliti di lapangan dapat menuntun peneliti terhadap teori. Nah, jadi jika peneliti menemukan perbedaan antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan, maka penelitian kualitatif menjadikan salah satu cirinya yaitu unik. Jadi walaupun ada kesamaan di lapangan antara teori peneliti dengan peneliti yang lain, jadi kita sebagai peneliti harus dalam penelitian kualitatif ini ciri khasnya yaitu unik. Nah, itu teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sedangkan mengenai kedudukan fungsi teori itu sendiri ada jawaban dari Creswell, yaitu pertama, dalam penelitian kualitatif teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Jadi yang pertama menurut Creswell itu tadi, yaitu teori itu seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Sedangkan yang kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras atau isu-isu lain mengenai kelompok-kelompok marginal. Jadi kedudukan teori hanya sebagai panduan. Nah, yang nomor 2 ini kedudukan teori hanya sebagai panduan. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif ini teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Nah, dengan demikian teori sebagai poin akhir penelitian berarti peneliti meletakkan teorinya itu di akhir penelitian mereka. Jadi yang pertama, teori sebagai, bisa disimpulkan teori sebagai kedudukan teori sebagai pendukung. Terus yang kedua, kedudukan teori itu kedudukan teori hanya sebagai panduan. Yang ketiga, kedudukan teori hanya ada di poin akhir. Jadi poin akhir penelitian itu teorinya baru dikasih gitu maksudnya. Mungkin cukup itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.